Baik, selamat pagi untuk semua. Kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan materi mengenai teorema Rybczynski. Tetapi sebelum kita memulai dengan materi, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Langsung saja, nama saya Angelus Radegundo Tulasi, NPM 12 17 0046. Baik, teorema Rybczynski bersama dengan Stolper, Samuelson, pemerataan harga faktor dan teorema Hesker-Ohlin adalah satu dari 4 proporsi kunci yang menjelaskan sifat-sifat model standar Hesker-Ohlin dengan 2 barang dan 2 faktor. Ekonomi kelahiran Polandia Tadeusz Rybczynski itu pada tahun 1923 sampai 1998 dalam makalahnya yang terkenal yaitu faktor sambungan dan harga komoditas relatif pada 1955 terkait perubahan dalam pasokan faktor perekonomian untuk menghasilkan perubahan dalam equilibrium output dan harga. Bukti Rybczynski menggunakan diagram kotak Edgeworth seperti yang diterapkan untuk pertama kali pada produksi oleh Wolfgang Stolper dan Paul Samuelson dalam makalah penting mereka yaitu Protection and Real Wages itu pada tahun 1941 yang menyajikan apa yang sekarang dikenal sebagai teorema Stolper-Samuelson. Rybczynski dibangun di atas kunci Stolper dan Samuelson, wawasan model Hesker-Ohlin yang menyatakan bahwa harga relatif dari 2 barang menentukan faktor secara unik harga dan dengan demikian porsi faktor. Di bawah ini adalah ikhtisar ekonom yang telah berkontribusi pada perkembangan teori tentang Rybczynski. Baik, perlu kita perhatikan supaya kita pahami. Kita lanjut lagi pada tahap yang berikut itu. Rybczynski awalnya diturunkan untuk kasus fungsi produksi yang diasumsikan linear homogen. Jonas pada tahun 1956 bagaimanapun menyelidiki skala hasil variabel menggunakan berbagai metode untuk menurunkan kondisi yang diperlukan dan cukup untuk teorema kasus ini juga. Dalam makalahnya tahun 1965 The Structure of Simple Model Equilibrium umum, Ronald Jonas memberikan formulasi alternatif dari teorema Rybczynski yang menawarkan pertama perlakuan terintegrasi serta sejumlah generalisasi dari 4 teorema kunci model Hesker-Ohlin.
Hanson dan Slaughter pada 1999 meneliti apakah imigrasi mengubah campuran output regional Amerika Serikat seperti yang diprediksi oleh teorema Ripczynski. Mereka menunjukkan bahwa dua temuan utama. Yang pertama, perubahan campuran keluaran negara bagian secara luas mencocokkan keadaan environment. Berubah campuran keluaran dengan mencocokkan keadaan environment, lalu berubah ke pada tahap yang kedua, itu variasi dalam persyaratan faktor unit negara konsisten dengan faktor-faktor harga pemerataan di seluruh negara bagian. Baik. Wong pada tahun 2000 meneliti validitas teorema fundamental dalam teori positif perdagangan internasional dalam model dasar skala ekonomi eksternal. Hasil analisis menunjukkan bahwa bersifat global, perubahan di bawah mekanisme penyesuaian yang ditentukan diperbolehkan teorema Ripczynski dan Stopler-Samuelson selalu valid apakah keseimbangan produksi stabil atau tidak. Chakrabarty tahun 2001 mendemonstrasikan implikasi dari biaya penyesuaian asimetris untuk teorema Ripczynski dan menunjukkan bahwa hal itu dapat menjadi sensitif terhadap adanya asimetri dalam biaya penyesuaian. Jalur Ripczynski terbukti menjadi kasus khusus dari jalur ekspansi yang lebih umum. Feinstein dan Worf 2006 membahas tentang validitas teorema Ripczynski di bawah peningkatan biaya marginal dalam perusahaan atau industri. Mereka berasumsi bahwa ekonomi terpapar pada peningkatan biaya marginal dan dengan demikian pada skala disekonomis dalam setiap industri. Asumsi ini dimotivasi oleh penilaian kritis terhadap argumen replikasi standar untuk pengambilan konstan baik dari perspektif teoritis dan empiris. Mereka menunjukkan pasokan ekstra dari faktor apapun dapat menyebabkan perluasan semua output sektor jika setidaknya satu sektor mengizinkan substansi input. Menunjukkan bahwa peningkatan environment suatu faktor produksi dapat menyebabkan pembatasan mutlak di produksi komoditas menggunakan faktor tersebut secara insentif, dan ekspansi absolut komoditas menggunakan relatif sedikit dari faktor yang sama. Hasil yang disebut reversi Ripczynski
ini menyiratkan pertumbuhan faktor yang sangat besar. Jisoo H dan Jisoo M pada tahun 2011 menyelidiki hubungan dualitas antara Stolper, Samuelson, dan teorema Rybczynski. Baik, jadi pada tahun 2011 itu Jisoo H dan Jisoo M menjelaskan menyelidiki hubungan dualitas antara Stolper, Samuelson, dan teorema Rybczynski. Baik, kita lanjut. Menggunakan isokos, nilai unit, dan isokuan, nilai unit dan sifat dasarnya mengarah pada temuan baru mengenai keduanya teorema tersebut, di mana harga barang akhir diberikan secara endogen. Jadi harga barang akhir diberikan secara endogen. Baik, kita lanjut ke tahap yang berikut, itu terkait aspek teoritis teorema Rybczynski. Aspek teoritis teorema Rybczynski pada penjelasan ini diberikan aspek teoritis dari teorema Rybczynski dengan menjelaskan asumsi-asumsi kunci dari teorema tersebut. Ini menggunakan diagram kotak Edgeworth. Mari kita asumsikan versi paling sederhana dari model Heckscher-Ohlin dengan dua negara, contohnya negara A dan negara B. Itu menggunakan model Heckscher-Ohlin. Dua produk, katakanlah produk pertanian dan produk industri, contohnya terigu dengan kapas, di antara negara yang satu dengan negara yang lain. Diproduksi dengan menggunakan dua faktor input yang sama, tenaga kerja dan modal, yang mana sepenuhnya digunakan dalam produksi, tetapi dalam proporsi yang berada di kedua industri negara A adalah tenaga kerja relatif, sedangkan pada negara B relatif melimpah. Jadi ada pengembalian konstan dalam produksi setiap individu. Spesialisasi produksi tidak lengkap, artinya setiap negara memproduksi produk masing-masing tetapi berbeda-beda jumlah. Jadi ini yang membuat perbandingan antara negara yang satu dengan negara yang lain. Itu kita lihat melalui setiap produksi negara, itu produk masing-masing berbeda-beda jumlah. Itu yang menjadi suatu perbedaan. Lalu yang berikut, ada perdagangan bebas tanpa batasan dan tanpa biaya transportasi. Itu preferensi konsumen di keduanya negara identik seperti teknologi yang dianggap sama. Preferensi konsumen di keduanya negara identik dengan teknologi yang dianggap sama. Baik, perhatikan supaya jangan kita keliru.
Lalu produk pertanian menggunakan rasio tenaga kerja yang lebih tinggi bagi modal. Produk ini disebut produk padat karya, sedangkan produk industri disebut produk padat modal. Pada peningkatan presentasi tertentu dalam penawaran satu faktor, katakanlah tenaga kerja, pertahankan penawaran faktor kedua secara konstan, faktor modal, dalam hal ini modal, serta harga relatif dari kedua faktor produksi tersebut harus menghasilkan presentasi kenaikan yang lebih besar lagi di equilibrium output produk yang padat karya dalam produksi produk pertanian dan penurunan absolut output equilibrium pada produk yang padat modal atau produk industri. Diagram kotak Edgeworth untuk kasus peningkatan angkatan kerja disajikan pada gambar, nanti dibuat dalam sebuah gambar, nanti kita jelaskan. Gambar diagram kotak Edgeworth itu dari teorema Rydzinski dalam kasus peningkatan angkatan kerja. Jadi diagram kotak Edgeworth itu memungkinkan demonstrasi yang mudah tentang alasan mengapa peningkatan faktor suatu negara endowment akan menyebabkan output dari satu produk naik dan produk lainnya turun. Dari asumsi teorema, kita dapat mengatakan itu adalah fungsi produksi negara A karena memiliki tenaga kerja yang relatif lebih banyak daripada modal. Baik. Produksi disajikan dengan X dan produksi industri disajikan dengan Y. Nanti kita perhatikan supaya kita pahami. Jadi kurva kontrak sambung dengan equilibrium di titik A, di mana isokuan produk pertanian dan industri bersinggungan. Jadi produk disajikan dengan X dan industri dengan Y. Jadi ketika titik A di mana isokuan produk pertanian dan industri bersinggungan, pada posisi di kurva adalah ditentukan oleh kondisi yang menyatakan bahwa laju substitusi dalam produksi antara produk X dan produk Y harus sama dengan tingkat substansi dalam konsumsi. Jadi ditentukan oleh kondisi yang menyatakan bahwa laju substansi dalam produksi antara produk X dan Y harus sama dengan tingkat jumlah angkatan kerja atau tingkat substansi dalam konsumsi. Jadi misalkan kondisi ini terpenuhi pada titik A, peningkatan jumlah angkatan kerja disajikan dengan segitiga L dalam gambar, nanti ditanda dengan itu, disajikan dengan segitiga L. Jadi peningkatan angkatan kerja
akan menghasilkan peningkatan pertanian yang lebih besar, produksi yang disebut efek pembesaran diidentifikasi oleh Ronald Jones. Jadi tidak hanya semua tenaga kerja dalam perekonomian dialokasikan produksi pertanian, tetapi tambahan tenaga kerja dan modal dilepaskan oleh kontraksi atau kontrak produksi industri diperlukan untuk menjaga rasio tenaga kerja atau modal dalam produksi pertanian. Jadi presentasi kenaikan hasil pertanian produksi lebih besar dari presentasi peningkatan angkatan kerja. Titik hasil pertanian produksi lebih besar dari presentasi peningkatan angkatan kerja. Titik equilibrium baru sekarang adalah B, di mana isokuen dari dua produk bersinggungan. Jadi titik equilibrium baru sekarang adalah B, di mana isokuen dari dua produk tersebut bersinggungan. Baik, kita lanjut ke tahap yang berikut, itu terkait analisis empiris teorema Rybczynski dalam kasus beberapa negara transisi Eropa. Analisis empiris teorema Rybczynski dalam kasus beberapa negara transisi di Eropa. Jadi di sini kita akan bahas adalah untuk menguji teorema Rybczynski secara empiris dalam kasus negara transisi Eropa tertentu. Empiris dalam kasus negara transisi Eropa tertentu. Perbedaan dari makalah Rybczynski asli adalah bahwa analisis diperluas ke variasi dalam jumlah dua faktor produksi atau tenaga kerja dan modal, dan tidak hanya dalam satu faktor produksi. Jadi tidak hanya dalam satu faktor produksi. Data untuk analisis dikumpulkan dari Eurostat dan EBRD. Jadi nanti kita buat dalam satu tabel itu terkait perubahan input output di beberapa negara transisi Eropa. Jadi nanti kita buatkan dalam bentuk tabel. Contohnya nanti kita buat dia punya country, dia punya year atau tahun, terus capital atau nominalnya. Lalu yang berikut nanti kita buat dia punya labor force, agrikultural gross output. Lalu yang berikut satu kotak lagi untuk industri gross output. Jadi kita contohkan negara yang ada itu Bulgaria, itu pada tahun 1993 sampai 2009 kapitalnya itu 182,3, lalu labor force-nya min 11,9. Lalu yang berikut agrikultural gross output itu 4,5, lalu industrial gross output itu min 1,4. Jadi itu Bulgaria. Lalu yang berikut itu Czech Republic itu dia punya tahunnya itu waktu 1993 sampai 2009. Lalu kapitalnya atau nominalnya itu 448,8, sedangkan labor force 3,1, sedangkan agrikultural itu 14,4, sedangkan industri gross output
67,7. Baik, itu Czech Republic. Lalu yang berikut itu Latvia. Jadi Latvia dia punya tahun yaitu pada 1996 sampai 2009. Jadi itu dia punya kapitalnya 164,9. 164,9 itu kapital. Lalu labor force itu min 9,7. Lalu agrikulturalnya gross output itu 35,6. Lalu industri gross output 55,6. Lalu yang berikut Lithuania. Itu negara Lithuania itu pada tahun 1996 sampai 2019 juga. Jadi itu kapitalnya itu 114,1. Lalu labor force itu min 18,3. Lalu agrikulturalnya gross output itu 23,5. Lalu industrial gross output 65,6. Itu Lithuania. Lalu kita lanjut ke Polandia. Kita lihat Polandia dia punya tahunnya itu dia mulai dari tahun 1993 sampai 2009. Lalu kapitalnya waktu itu 131,3. Lalu labor force 1,6. Agrikultural gross output 18,2. Industri gross outputnya 103,9. Jadi itu Poland punya. Lalu country Russian Federation itu pada tahun 1995 sampai tahun 2009 itu kapitalnya itu dia 56,1. Lalu labor force-nya itu 1,6. Lalu agricultural gross output-nya itu 21,5. Lalu industrial gross output-nya itu 42,6. Jadi kita lanjut ke Slovakia. Itu ada beberapa negara yang nanti perlu kita ketahui. Jadi Slovakia itu pada tahun 1993 sampai 2009 itu kapitalnya 74,9. Lalu labor force-nya itu 9,5. Agricultural gross output-nya itu 69,4. Lalu industrial gross output-nya itu 61,6. Lalu kita lanjut ke Slovenia. Slovenia itu pada tahun 1993 sampai 2009 juga. Jadi kapitalnya waktu itu 124 sampai 1. Lalu labor force itu 16,6. Lalu agrikulturalnya gross output 5,9. Lalu industrial gross output 43,6. Lalu Ukraina waktu itu tahun 1995 sampai 2009. Jadi kapital 84,3. Labor force 26,9. Lalu agrikultural gross output 12,5. Lalu industri gross outputnya itu 62,0. Itu adalah contoh atau perubahan input output di beberapa negara transisi Eropa dengan perubahan totalnya di setiap waktu. Jadi pada tabel ini menjelaskan soal itu di negara-negara transisi Eropa. Jadi kita perlu perhatikan itu faktor produksi dan produksi pertanian
di industri keluaran di negara transisi Eropa tertentu. Negara termasuk dalam analisis adalah Bulgaria, Republik Ceko, Latvia, Lithuania, Polandia, dan Federasi Rusia, serta Slovakia, Slovenia, dan Ukraina. Analisis dilakukan untuk periode antara 1993 dan 2009. Negara transisi lainnya tidak dimasukkan ke dalam analisis karena data hanya bersedia untuk jangka waktu lebih pendek. Variabel yang menarik adalah pembentukan modal tetap bruto atau CAP 2, angkatan kerja lab, pertanian hasil kotor atau AGO, dan hasil kotor industri IGO. Data digabungkan sebagai total kumulatif presentasi berubah untuk periode yang diamati. Jadi menurut teorema Rybczynski, jika kuantitas suatu faktor produksi relatif meningkatkan lebih dari faktor produksi lainnya, produksi produk yang relatif intensif menggunakan faktor produksi tersebut juga harus meningkatkan relatif lebih banyak daripada produksi produk lain. Jadi sesuai dengan teorema Rybczynski, hipotesis makalah menyatakan satu peningkatan dana abadi satu faktor produksi, semua variabel lain tidak berubah, akan meningkat dengan proporsi yang lebih besar. Jadi langkah pertama dalam analisis adalah menghitung dan membandingkan perbedaan antara perubahan modal dan kekuatan tenaga kerja atau CAP dan lab, serta hasil kotor industri dalam perubahan hasil pertanian AGO untuk negara-negara terpilih. Baik, ini kita sedikit menggambarkan materi terkait Rybczynski, lalu akhirnya saya akan simpulkan bahwa teorema Rybczynski bersama dengan Stolper, Samuelson, pemerataan harga faktor, dan teorema Hexer-Ohlin adalah satu dari 4 proporsi kunci yang menjelaskan sifat model standar Hexer-Ohlin dengan 2 barang dan 2 faktor dan 2 barang faktor. Banyak penulis telah berkontribusi pada pengembangan teori yang terkait teorema Rybczynski. Analisis kami dimulai dengan menjelaskan asumsi kunci dari teorema menggunakan diagram kotak Edward. Teorema Rybczynski ini diuji secara empiris dalam kasus negara transisi Eropa tertentu. Variabel yang menarik adalah pembentukan modal tetap bruto, angkatan kerja, hasil bruto pertanian, dan bruto industri hasil. Data dikumpulkan sebagai total kumulatif perubahan presentasi untuk periode yang diamati. Langkah selanjutnya analisis dilakukan untuk menghubungkan perubahan kuantitas faktor produksi dan perubahan output dari 2 sektor produksi. Itu hipotesis makalah yang diinginkan kami buktikan menyatakan bahwa peningkatan endowment salah satu faktor produksi dibandingkan dengan faktor lain akan meningkatkan output produk yang relatif intensif dalam faktor itu. Tetapi hasil analisis menunjukkan sebaliknya. Tidak ada atau sedikit korelasi antara perbedaan faktor wakaf dan produksi hasil kecuali dalam kasus Polandia. Seperti yang sudah disampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa teorema Rybczynski dapat melakukannya tidak bertahan dalam bentuk aslinya di negara-negara transisi Eropa.
alasan utama mengapa teorema Rybczynski tidak berlaku dalam praktik melanggar asumsi utama model, karena model manusia dan tanah sebagai faktor produksi utama lainnya, pengangguran, peningkatan, dan biaya produksi marginal, hambatan perdagangan bebas, perdebatan teknologi produksi, diverifikasi produk, dan faktor lainnya terkait dengan globalisasi dan liberalisasi perdagangan dunia. Tapi Rybczynski teorema tetap sebagai salah satu perdagangan internasional yang diterima secara luas oleh kesederhanaan kerjasamanya. Baik, itu mungkin simpulan dari materi yang sudah dijelaskan tadi. Jadi sekilas materi yang saya bawakan pada kesempatan ini, kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ini mengganggu perasaan kita sekalian. Jadi waktu selanjutnya saya mengucapkan limpah terima kasih untuk kita sekalian. Selamat pagi untuk kita semua.